Bapa di saf pertama, sudah bertahun-tahun menjaga. Dia cinta saf pertama. Jangankan saf pertama saja dia cinta. Dia tidak pernah terlewat takbiratul ihram sama imam. Sebagaimana di hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi, man shalla 40 yawman la tafutu takbiratul ihram kutibat lahu bara'atan. Barang siapa yang salat 40 hari tidak terlepas takbiratul ihram, tidak tertinggal. Imam Allahu Akbar, dia sudah standby Allahu Akbar. Selama berapa hari? 40 hari. Berarti 200 kali salat. Apa yang dia dapat? Dapat kebebasan dari neraka dan dari kemunafikan. Dan hal ini orang munafik tidak bisa. Makanya saya suruh mendorong jamaah, kalau mau tahu dirinya mukmin atau munafik, kira-kira gimana posisinya salat, khususnya takbiratul ihram. Suka dijaga atau tidak apa-apa sering masbuk? Nah, beda. Yang sering masbuk beda sama orang yang datang lebih awal. Tak mungkin sama di sisi Allah. Wallahi beda. Allah Maha Adil. Semua masuk surga insya Allah kita bersama-sama, itu karena karunia dan rahmat dari Allah. Tapi di dalam surga, tingkatan dalam surga itu masing-masing tergantung amal. Masuk surga, tingkatannya ada yang di bawah, ada yang di tengah, ada yang di atas, paling atas bersama Nabi, bersama para sahabat, bersama waliullah, orang salih. Tidak mungkin sama, itu tergantung amalannya. Sejauh mana yang tahajud, sunnah qabliyah ba'diyah, salat duha, puasa Senin Kamis, menjaga bacaan Al-Quran, tak mungkin sama orang yang malas. Walaupun sama-sama masuk surga, kalau Allah berikan karunia dua-duanya masuk surga, tapi ada yang masuk surga tapi mampir dulu. Mau enggak mampir dulu? Hah? Mampir kemana? Ya neraka. La haula wala quwwata illa billah. Jadi bapa itu menjaga saf pertama, tidak pernah melepas. Bertahun-tahun terdengar sampai ke kuping dia. Subhanallah, bapa itu luar biasa. Kami kenal sudah lama. Dia masih bertahan, kuat. Saf pertama selalu, tidak pernah telat. Kalau dia tidak ada di saf pertama, pasti dia lagi sakit atau keluar kota. Dia mendengar di kupingnya, merasa tidak enak. Perasaannya tidak enak. Mulai dipuji sama orang, lingkungan, jamaahnya masjid. Besok-besok, pas waktu salat, dicari sama jemaah. Oh, Bapak di mana Bapak? Kok tidak ada? Pas habis salam, selesai salat, lihat ke belakang, Bapak ada di belakang. Kok Bapak kenapa ke belakang? Oh, tidak enak. Perasaannya tidak enak, selama ini saya jaga lillahi ta'ala, malah orang-orang puji saya. Akhirnya saya mundur ke belakang, itu riya. Itu riya. Karena dia menamalkan awalnya karena siapa? Dia saf pertama lillahi ta'ala, dia tidak harap dipuji. Walaupun dipuji, dia tidak peduli. Walaupun dipuji, dia tidak, tetap komitmen, tetap istiqamah, menamalkan, hanya menjaga hati dan menjaga perasaannya supaya tetap lillahi ta'ala. Makanya ulama berkata jaga ikhlas di awal amal, di pertengahan amal dan di akhir amal. Mungkin dimulai di awali dengan baik, di pertengahan, namanya manusia, ada ujian, ada bangga diri, ada hal-hal yang bisa merusak ikhlas kita. Hati-hati kita jaga. Nanti saya kasih doanya, bagaimana supaya Allah lindungi kita dari sifat riya dan terjaga ikhlas kita lillahi ta'ala. Jadi ketika bapa mundur di saf belakang karena dipuji, dia meninggalkan kebaikan. Kan saf pertama sesuatu kebaikan, dia mundur ke belakang, mundur dan dia tinggalkan kebaikan tersebut, itu namanya riya. Terus kalau ada orang saya mau di saf pertama, tapi Allah tahu niatnya dia melakukan ini supaya mau jadi ketua masjid. Anak mau
lihat ini, saya fantas jadi ini imam. Saya fantas yang jadi di depan. Karena saya alhamdulillah bertahun-tahun saya selalu di saf pertama. Nah, Allah tahu niatnya. Kita kan dah tahu. Kita tidak boleh hukum orang niatnya. Tapi saya hanya menjelaskan hukum. Karena dia dari awal niatnya beda, berarti dia melakukan karena manusia ingin dapat dudukan, ingin dapat dipuji. Berarti selama dia mengamalkan bukan riak lagi, tapi dia berbuatan syirik. Karena ibadah semestinya karena Allah, tapi dia jadikan ibadah karena manusia. Terus ikhlas apa? Selamat dari dua-duanya. Amalkan lillahi ta'ala dan dijaga istiqamah. Itu aja. Bukan karena manusia, dan saya tidak mau tinggalkan kebaikan karena manusia. Kalau bahasa sederhana, orang yang ikhlas sama saja di hatinya. Dipuji, tidak dipuji, disukai, disenangi, tidak disenangi, tidak dihina, dicaci maki, sama aja. Kalau dia dipuji, senang dia, hatinya senang, merasa bangga, itu berarti hati-hati. Kalau pas dihina, dicaci maki, tersinggung, keras, sakit hatinya, oh hati-hati, berarti dia sensitif, jauh dari ikhlas. Kalau orang yang ikhlas, tidak peduli, tidak peduli. Yang hanya dia pedulikan adalah Allah senang. Kalau Allah senang, aku dah peduli. Makanya ketika ada orang bertanya kemarin, aku suka berbuat kebaikan, tapi kenapa teman-teman saya menilai perbuatan saya salah? Saya menjawab, kenapa kamu pusing? Sekarang kamu berkata, saya lakukan kebaikan lillahi ta'ala. Dinilai sama orang lain nilai yang buruk atau buruk sangka. Urusan kamu apa? Kenapa kamu pusing fikirin dia? Kalau dia berburuk sangka, tidak usah peduli. Yang penting kamu tahu diri, saya menamalkan ini karena Allah. Orang lingkungan saya senang, lingkungan saya tidak senang, lingkungan itu mendekat, lingkungan itu menjauh, saya tidak peduli. Biarpun hidup sendiri, tapi amalan saya tahu, ikhlas lillahi ta'ala, tidak usah pedulikan manusia. Faham tak? Jamaah sekalian, hubungan kita sama manusia hanya saling mengisi, saling membagi kebaikan. Tapi kalau urusan kita sama Allah, jangan lipatkan manusia. Kalau ada sesuatu kita sama Allah, jangan mencari ridha manusia. Aku berdakwah, aku ingin mendapatkan masa yang banyak, aku ingin mendapatkan orang memuji cara dakwah saya, ada orang ini. Hati-hati, berarti sudah tergeser dari kebenaran.